Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. The Athletic melaporkan bahwa sampai detik ini manajemen MU belum memutuskan untuk memecat Ten Hag. Namun, Manchester United dikabarkan akan segera mengambil keputusan terkait masa depan Erik ten Hag. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan melakukan evaluasi terhadap sang manajer di pekan depan. Menurut sejumlah laporan di Inggris, kini kans Erik ten Hag dipertahankan manajemen Manchester United sudah lebih besar ketimbang sebelum final FA Cup kemarin. Hal ini disebabkan MU menjuari FA Cup musim ini. Tidak hanya memberikan trofi, Erik ten Hag juga berhasil mengamankan tiket ke Eropa untuk musim depan. Alhasil, sejumlah pihak menilai Ten Hag kemungkinan besar akan tetap mempertahankan pekerjaannya sebagai manajer Setan Merah di musim depan. Kapten Manchester United Bruno Fernandes kembali mengutarakan komitmennya untuk Manchester United. Ia menegaskan bahwa ia ingin bertahan lebih lama untuk mengangkat lebih banyak trofi bersama Setan Merah. Kepada Sport TV Portugal, Fernandes menegaskan bahwa kabar ia akan pergi dari MU di musim panas nanti tidaklah benar. Ia menegaskan bahwa ia berkomitmen penuh untuk melanjutkan karir bersama Manchester United. Bruno Fernandes menyebut bahwa ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat mengangkat trofi juara FA Cup musim 2023-2024 kemarin malam. Itulah mengapa sang kapten menyebut bahwa ia ingin mengangkat lebih banyak trofi juara di masa depan. Saga manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Thomas Tuchel dilaporkan sangat percaya diri akan menjadi manajer Setan Merah yang baru. Menurut laporan The Mirror, Tuchel sangat percaya diri akan menjadi manajer baru Setan Merah. Ia dikabarkan menjadi salah satu manajer yang dihubungi Manchester United. Pembicaraan antara manajemen MU dan Tuchel diklaim berjalan lancar. Alhasil, sang manajer optimis bakal menjadi pengganti Erik ten Hag di musim depan. Namun kepastian apakah Tuchel jadi dipekerjakan atau tidak akan ditentukan pada pekan depan. Ineos dikabarkan akan menggelar rapat untuk menentukan masa depan Ten Hag. Mereka akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait performa sang manajer. Sofyan Amrabat tampaknya betah di Old Trafford dan ia berharap bisa terus bertahan di Manchester United. Karir Sofyan Amrabat di Manchester United terlalu mulus. Ia kerap jadi pemain cadangan. Ia juga kerap main sebagai pemain pengganti. Gelandang asal Maroko ini kesulitan meyakinkan Erik ten Hag memberikannya kans bermain secara reguler sebagai starter. Tercatat jika Sofyan Amrabat cuma tampil sebanyak 30 kali di semua ajang kompetisi bagi Manchester United. Meski demikian, ternyata sang pemain betah berada di Old Trafford. Amrabat pun berharap ia dipermanenkan oleh Manchester United. Ia berharap negosiasi dengan pihak United dalam waktu dekat akan bisa meyakinkan mereka mengontraknya secara permanen. Manchester United harus kehilangan bek kiri belia Alvaro Fernandes secara permanen. Pasalnya pemain 21 tahun itu kini statusnya telah dipermanenkan oleh pihak Benfica. Senin dini hari tadi, Benfica mengumumkan bahwa mereka telah resmi mempermanenkan status Fernandes usai mengaktifkan opsi pembelian permanen dengan biaya 6 juta euro. Fernandes akan dikontrak hingga 2029. Dari kesepakatan ini, MU masih memiliki klausul buyback, hak untuk menyamai tawaran yang datang dari tim lain, serta klausul sell on yang berarti MU akan mendapat persentase uang jika Benfica menjual Fernandes ke klub lain. Inter Milan tidak akan melupakan Romelu Lukaku dari sisi baik maupun buruk. Namun bagi direktur Inter Milan Piero Ausilio, Romelu Lukaku adalah pemain yang tidak mempunyai adab. Pada awal musim 2023-2024, Inter berniat membeli Lukaku secara permanen dari Chelsea. Namun di tengah negosiasi, Lukaku melakukan manuver yang membuat Inter marah besar. Hal tersebut disebabkan Romelu Lukaku melakukan negosiasi dengan Juventus ketika Inter Milan berupaya untuk membelinya dari Chelsea. Inter merasa dikhianati Lukaku dan setelah itu hubungan mereka tak pernah sama lagi.
Gelandang AC Milan Christian Pulisic mengirimkan pesan perpisahan yang menyentuh kepada Stefano Pioli. Musim ini Christian Pulisic tampil sebanyak 50 kali bagi Milan di semua ajang kompetisi. Dalam prosesnya ia menyumbangkan 15 gol dan 11 assist, dan hal itu baru bisa ia rasakan saat bersama AC Milan. Hal itu bisa diraihnya berkat kepercayaan yang diberikan oleh Stefano Pioli. Maka tak heran jika pemain asal Amerika ini merasa sangat berhutang dan berterima kasih kepada manajer Stefano Pioli. Christian Pulisic kemudian menuliskan pesan perpisahan yang menyentuh pada Pioli. Pelatih 58 tahun tersebut sudah cabut dari San Siro meski kontraknya di klub itu tersisa 1 tahun lagi. Terima kasih atas semuanya, Mister. Anda dan staf Anda membantu saya menemukan kegembiraan dalam permainan indah ini lagi, dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Semoga Anda selalu mendapatkan yang terbaik, tulis Pulisic di akun Instagramnya. Bayern Munchen akhirnya menemukan pelatih baru mereka. Setelah sekian lama mencari, Bayern Munchen menjatuhkan pilihan kepada Vincent Kompany yang musim 2023-2024 ini menukangi Burnley. Sabtu kemarin, kabar transfer Kompany ke Bayern Munchen akhirnya menemui titik terang, seperti dilaporkan oleh pakar transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano. Romano mengatakan bahwa Kompany akan menaikkan kontrak sebagai pelatih baru Bayern Munchen. Bayern telah mencapai kesepakatan dengan Burnley untuk biaya transfer sebesar 12 juta euro. Disebutkan bahwa Kompany akan menaikkan kontrak berdurasi 3 tahun di Bayern Munchen. Ada kabar mengejutkan datang dari Juventus. Winger andalan mereka, Federico Chiesa, dilaporkan bakal didepak oleh Thiago Motta di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Juventus akan melakukan pergantian pelatih. Mereka baru-baru ini memecat Massimiliano Allegri dari kursi pelatih mereka. Menurut kabar yang beredar di Italia, Juventus sudah menemukan pengganti Allegri. Mereka akan memperkerjakan Thiago Motta sebagai juru taktik mereka di musim depan. Dilansir Gianluca Di Marzio, Motta akan melakukan perombakan di skuad Juventus. Ia akan mendepak beberapa pemain, salah satunya adalah Federico Chiesa. Menurut laporan tersebut, Motta sudah mantap untuk melepas Chiesa di musim panas nanti. Sang winger dinilai tidak cocok dengan skema permainannya. Selain itu juga ia kurang terkesan dengan rekam medis sang winger yang kerap mengalami cedera. Rencana Arsenal untuk merekrut Alexander Isak di musim panas nanti nampaknya tidak akan berjalan mulus. Newcastle dikabarkan membanderol sang striker dengan harga yang kelewat tinggi. Menurut laporan The Telegraph, Newcastle sejak awal menolak untuk menjual Isak di musim panas nanti. Sang striker dinilai adalah aset berharga untuk tim mereka. Ia mampu mencetak banyak gol bagi The Magpies dan itu membuat Newcastle ogah menjualnya. Newcastle tahu bahwa striker timnas Swedia itu lagi diincar tim-tim top seperti Arsenal. Jadi mereka bersiap untuk mempertahankan sang striker dengan cara membanderolnya dengan harga yang sangat tinggi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.